Selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai mekanisme kerusakan protein sel oleh radikal bebas dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Haryono Utama MS. Dengan kelompok kami yaitu Sylvester Yesa Gilbert Palangan dengan NIM 1814, saya sendiri Nurul Amira dengan NIM 1820, dan Teresia Ene dengan NIM 1822. Next. Sebelum kita ke mekanisme kerusakan protein oleh radikal bebas, kita harus mengetahui dulu apa itu radikal bebas. Nah, radikal bebas sendiri adalah atom atau molekul yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital. Ini menurut Clarkson dan Thomson pada tahun 2000 dan Szilagyi pada tahun 2006. Nah, molekul yang tidak berpasangan tersebut menjadi tidak stabil dan radikal. Supaya stabil, molekul ini selalu berusaha mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut elektron dari molekul lain secara membabi buta. Karena hal ini disebut radikal bebas. Next. Radikal bebas dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama ada reaktif oksigen spesies atau disingkat ROS, dan reaktif nitrogen spesies atau disingkat RNS. ROS atau ROS adalah senyawa pengoksidasi turunan oksigen yang bersifat sangat reaktif yang terdiri atas kelompok radikal bebas dan kelompok non-radikal. Kelompok radikal bebasnya antara lain superoksid anion, hidroksil radicals, dan peroksil radicals. Sedangkan yang non-radikal terdiri atas hidrogen peroksid dan organik peroksid. Hidrogen radicals terjadi karena radiolisis air dalam sistem biologis. Radikal hidroksil ini menyerang semua protein, DNA, PUFA dalam membran dan semua molekul yang disentuhnya. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sumber radikal bebas. Sumber eksogen biasanya berasal dari luar tubuh, seperti polutan udara, radiasi, zat-zat kimia karsinogenik, asap rokok, bakteri, virus, dan efek obat. Sumber endogen yaitu radikal bebas yang merupakan hasil metabolik normal dalam tubuh hewan seperti proses oksidasi makanan, proses oksidasi satin, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Ada 4 jenis kerusakan akibat radikal bebas. Yang pertama, kerusakan senyawa lemak. Selaput lemak yang mengelilingi sel menjadi target utama serangan radikal bebas. Membran yang rusak kemudian kehilangan kemampuannya untuk mengangkut oksigen, nutrisi, atau air ke sel. Yang kedua, kerusakan molekul protein. Radikal bebas juga menyerang asam nukleat yang menyusun kode genetik di dalam setiap sel. Fungsi asam nukleat adalah untuk mengatur fungsi normal sel, pertumbuhan, dan juga memperbaiki jaringan yang rusak. Yang ketiga, kerusakan sel. Kerusakan yang terjadi pada kromosom dan asam nukleat dapat memicu pertumbuhan sel abnormal yang merupakan langkah pertama dalam perkembangan kanker. Yang keempat, kerusakan lisosom. Lisosom adalah kantung kecil di dalam sel yang mengandung enzim degeneratif. Enzim yang bocor keluar ketika membran pecah dan mereka mulai mencerna sel itu sendiri, menyebar ke sel terdekat yang menyebabkan reaksi berantai yang pada akhirnya akan menurunkan resistensi sistem kekebalan tubuh. Kerusakan protein sel oleh radikal bebas. Kerusakan langsung pada protein dapat disebabkan oleh radikal bebas yang dapat mempengaruhi berbagai jenis protein, mengganggu aktivitas enzim dan fungsi protein struktural. Umumnya protein kurang rentan terhadap radikal bebas dibandingkan lipid. Sejauh mana protein dipengaruhi oleh radikal bebas sangat tergantung pada susunan asam aminonya. Asam amino yang mengandung sulfur adalah yang paling rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Protein yang terkait dengan logam, misalnya senyawa Hem, yang ditemukan dalam enzim juga rentan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dua reaksi utama pada protein yang terjadi sebagai akibat dari radikal bebas. Yang pertama, ikatan silang yang dibentuk oleh asam amino
yang mengandung sulfur. Hal ini dapat mengubah struktur protein dan mencegah protein bertindak sebagai situs reseptor. Yang kedua, asam amino yang rusak dan menyebabkan degradasi protein yang dikandungnya. Next. Nah, terjadinya kerusakan protein akibat serangan radikal bebas ini termasuk oksidasi protein yang mengakibatkan kerusakan jaringan tempat protein itu berada. Nah, contoh kerusakan protein ini pada lensa mata yang mengakibatkan katarak. Next. Mekanisme kerusakan protein pada lensa akibat radikal bebas. Lensa merupakan struktur transparan yang berfungsi untuk membiaskan cahaya dan menyaring sinar ultraviolet. Peran lensa sebagai penyaring sinar ultraviolet mengakibatkan protein lensa mudah mengalami kerusakan dan dapat berkontribusi dalam proses terjadinya katarak. Bagian tengah lensa mengandung konsentrasi protein yang tinggi, guna mencapai indeks refraksi yang dibutuhkan untuk membiaskan cahaya. Lensa mata mengandung protein alfa kristalin yang berfungsi untuk menjaga bentuk protein lensa dalam posisi folded. Stres oksidatif menyebabkan hilangnya fungsi alfa kristalin, sehingga bentuk protein akan berubah dan memicu oksidasi kelompok protein tiol dalam susunan protein lensa yang membentuk ikatan disulfida seperti terlihat pada gambar selanjutnya. Kerusakan oksidatif ini timbul pada lensa mata, antara lain peroksidasi lipid dan mutasi DNA, sehingga menurunkan kemampuan reparasi sel. Next. Ini merupakan dari agregasi protein lensa. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.